Halo kakak-kakak semua, selamat sore semuanya. Pada kali ini kita akan mulai sesi pembahasan tryout SKB PGSD yang kemarin sudah dilaksanakan. Sekali lagi saya mengingatkan, mohon nanti selama proses pembahasan mikrofon kakak-kakak dimatikan dan jika ada pertanyaan silahkan langsung diketikkan saja di kolom chat yang ada di Google Meet ini ya kak. Untuk pembahasan tryout PGSD-nya ini akan disampaikan Mas Hafid. Mas Hafid ini adalah founder dari IEC. Kemudian Mas Hafid ini juga merupakan seorang dosen yang aktif di perguruan tinggi di Yogyakarta. Kemudian Mas Hafid juga sudah sangat berpengalaman dalam pendampingan CPNS, khususnya yang CPNS SKD maupun SKB. Gitu ya Kak. Untuk pertanyaannya silakan disampaikan saja di sini nanti akan dijawab oleh Mas Hafid sebagai pembahas materi dan nanti mungkin di akhir sesi juga akan ada pembahasan lagi yang akan ada sesi diskusi lagi yang lebih panjang waktunya Kak ya. Oke, ini saya sambil menunggu Mas Hafid bergabung. Halo Mas Hafid, mungkin bisa cek suara dulu. Yes, cek. Halo, masuk ya teman-teman ya suaranya ya. Masuk banget dengan sangat jelas ya. Oke, baik. Ini sekarang akan dimulai sesi pembahasannya. Silahkan dinikmati proses pembahasannya. Saya akan mute dan menonaktifkan kamera saya. Silahkan. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Vio ya, sudah dibuka, sudah dipandu teman-teman. Sebelumnya selamat sore teman-teman peserta tryout dan pembahasan Bimbel IEC untuk PGSD ya. Kalau yang tadi siang jam 1 sampai jam 3 lebih tadi kita ketemu sama teman-teman dari kementerian, dari Pemda, dan seterusnya untuk persiapan psikotes, wawancara, dan selanjutnya. Nah, yang sesi kali ini saya ketemu sama calon-calon pahlawan tanpa tanda jasa ya, Bapak Ibu guru. Ya, 11-12 lah, Mbak-mbak, Mas-mas, Bapak-bapak, Ibu-ibu sama saya 11-12 ya, sama-sama pengajar lah kita ini sama-sama punya hobi pekerjaan yang sama, yaitu kita ngajar, kita menyampaikan ilmu ke teman-teman kita. Ya, sebelumnya salam kenal Mas Mbak sekalian, mungkin ada beberapa yang belum pernah join di IEC atau baru pertama kali. Salam kenal, nama saya Hafid Rifki Adiatna. Mas Mbak sekalian bisa panggil saya Hafid, ya. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mbak Vio. Saya penanggung jawab di IEC, sekaligus saya juga ngajar di salah satu kampus di Jogja, namanya Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST, di program studi manajemen di Fakultas Ekonomi. Nah, sehari-hari selain saya di sini di IEC ngajar, di kampus ngajar gitu, saya juga mendampingi beberapa program pemerintah untuk bisa kaitannya dengan memajukan program-program yang ada di daerah. Saya tinggal di Jogja, ngajar di Jogja. Nah, di beberapa kesempatan saya diminta untuk mendampingi sebagai konsultan di beberapa instansi, entah pemerintahan, entah institusi swasta. Ya, di situ biasanya saya bergerak di bidang manajerial karena sesuai background saya manajerial. Biasanya saya jadi konsultan di bidang manajemen strategik, manajemen SDM, keuangan dan seterusnya. Nah, saya memulai ini kemitraan dengan dan seterusnya. Nah, itu yang menjadikan dasar kami, saya dan tim dalam membuat program-program persiapan CPNS yang ada di IEC. Ya, jadi Bimbel IEC ini kan salah satu program unggulannya adalah persiapan CPNS. Nah, kita kemarin alhamdulillah dapat rekor. Jadi Bimbel cabangnya cuma satu, tapi muridnya paling banyak di Indonesia. Nah, kenapa bisa seperti itu dan bahkan kelulusannya bisa sampai 94%? Karena benar-benar kita materinya kita riset.
Kita benar-benar riset untuk SKD yang sesuai standar kayak apa dan seterusnya. Termasuk tadi yang sesi sebelumnya yang jam 1 tadi untuk psikotes juga banyak banget, antusias banget, banyak banget pertanyaan dari teman-teman peserta. Pesertanya juga alhamdulillah banyak, semangat ya. Sehingga ya harapannya sesi ini tujuan kami adalah mewadai teman-teman yang belum pernah tryout, belum pernah uji coba, belum pernah mempersiapkan dengan lebih detail. Nah, harapannya sesi ini bisa membantu teman-teman. Itu aja tujuan kami menyelenggarakan sesi ini. Itu ya, teman-teman. Jadi background saya terkait itu, tujuan program ini juga sudah jelas. Oke. Nah, untuk PGSD, teman-teman, pasti udah pada tahu lah ya, kan ini calon-calon guru semua, artinya background-nya teman-teman juga adalah pendidikan, ya, dulu pendidikan guru sekolah dasar ya, kuliahnya. Ada yang S1, ada yang S2 mungkin. Gitu ya. Nah, pada dasarnya besok teman-teman di dalam soal SKB, seleksi kompetensi bidang PGSD itu ada sedikitnya 2 komponen utama ya. Kalau tahun lalu kemampuan profesional, kemampuan pedagogik, kemampuan kepribadian dan kemampuan sosial ya tahun lalu ya, atau tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini di spesifik lebih didetailkan lagi, dikerucutkan di kemampuan profesional dan kemampuan pedagogik. Di kemampuan profesional yang ditanyakan adalah tentang materi bahan ajar, biasanya matematika, IPA, IPS, bahasa Indonesia, sama sedikit PPKN. Gitu ya, biasanya teman-teman seperti itu tesnya. Nah, untuk pedagogiknya itu biasanya ada 2 kemungkinan yang akan keluar di teman-teman. Yang pertama kemungkinannya soalnya tentang teori. Ya, teori itu ya berarti ya ilmu-ilmu dasar tentang pedagogik. Seperti modalitas belajar, teori belajar, mode belajar, apalagi media pembelajaran, dan seterusnya. Itu secara teori apa, pencetusnya siapa, teorinya bunyinya gimana, itu bisa. Atau kemungkinan yang kedua, basisnya adalah dari kasus. Jadi soal-soal pedagogik itu adalah tentang soal-soal analisa sebuah kasus. Anda adalah guru yang mengajar di kelas besar atau kelas 4, 5, 6 katakanlah. Anda memiliki beberapa murid dengan perbedaan hasil belajar. Nah, si A, si B, si C nilainya sekian. Padahal gurunya sama, LKS-nya sama, bukunya sama, kok hasilnya beda. Menurut Anda apa aja yang bisa membedakan hasil belajar dari seseorang? Faktornya apa aja? Nah, itu kan ada internal, ada eksternal. Ada evaluasi, ada proses pembelajaran, ada pra pembelajaran. Nah, seperti itu bisa dikemas dalam sebuah kasus. Ya, teman-teman. Sehingga kemampuan pedagogi ini menurut saya akan jadi lebih beragam, jadi lebih banyak varian soalnya karena bisa divariasikan ke beberapa kasus tadi, kasus di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai pengajar. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, untuk tryout-nya yang kemarin ya teman-teman, sebentar, coba saya cek dulu yang kemarin itu. Oke, biar nggak dibatasi waktu ya. Oke, sebentar ya, saya set dulu supaya kita bisa pembahasan dengan lancar. Kalau ada yang mau tanya, seperti arahan dari Mbak Vio tadi, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Sementara kita belum bisa live langsung, ya teman-teman belum bisa ngomong pakai mikrofon, sementara bisa disampaikan di chat ya, di fitur chat yang ada di Google Meet. Teman-teman bisa chat di situ sehingga nanti kita tinggal baca. Ya, pertanyaannya apa nanti akan saya jawab satu-satu mulai dari yang atas. Silakan ya kalau ada yang mau tanya, nggak usah nunggu dipersilakan, langsung aja boleh ditanyakan. Oke, nah kita lanjutkan untuk pembahasan. Di soal yang kemarin ya teman-teman, di soal yang tryout-nya teman-teman kemarin itu ada sedikitnya 3 lah ya mata pelajaran yang dibahas. Ada bahasa Indonesia, ada IPA, dan ada matematika. Ya, ini nanti akan saya kasih semua pembahasannya. Ya, mungkin di sesi kali ini, sesi hari ini kita nggak bisa semuanya dibahas satu-satu secara langsung kayak gini mungkin ya, karena harapan saya memang lebih banyak diskusinya. Tapi tenang aja, nanti teman-teman akan saya kasih pembahasannya full dari nomor 1 sampai nomor 60. Ya, terus juga soal sudah dikirimkan ke grup, silahkan bisa di-download, dipelajari, diulang-ulang, bisa.
pembahasan nanti akan saya kirim nanti atau besok Senin ya, tergantung timnya di sini siap kontennya kapan, segera nanti kita kirim, soalnya pembahasannya udah ada semua. Oke ya, ini soal nomor 1 sampai 20 itu kita bicara tentang bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia saya nggak akan singgung banyak di sini karena saya yakin teman-teman punya kemampuan yang cukup mumpuni di sini. Yang perlu saya coba bahas adalah background ya. Karena sebenarnya ada gap. Seorang guru SD, ini ceritanya anggap aja guru SD ya, guru SD. Sebagai calon mahasiswa PGSD, itu biasanya entah di UNY, di Jogja ya, UNY, Universitas PGRI, UPI ya berarti ya, UPI dan seterusnya, itu sebagian besar, terutama yang PTN, itu mensyaratkan PGSD background-nya adalah SMA-nya IPS. Ya, SMA-nya IPS, terus daftar di PGSD. Sementara besok teman-teman ketika SKP, tesnya itu ya ngerjakan IPA, yang ngerjakan matematika. Nah, ketika teman-teman background-nya IPS, kok diminta mengerjakan matematika, IPA, dan seterusnya, biasanya banyak yang mengalami kesulitan. Banyak yang mudah mungkin lupa, banyak yang beberapa nggak tahu rumusnya, nggak pernah dengar, kok materinya asing, dan seterusnya. Ya, makanya kita di sini akan di sesi ini nanti sampai kurang lebih 5:30 kita akan fokus ke ini ya, ke IPA dan matematika ya. Yang bahasa Indonesia sama IPS ya saya hampir bisa yakin dan pastikan teman-teman bisa, dan di logika pun bisa. Nah, kalau IPA kan sulit, atau matematika kalau benar-benar nggak ngerti ya udah, ya lost blong gitu aja. Nah, tapi kalau kita udah bisa belajar, paham, nah harapannya nanti hasilnya juga lebih optimal. Oke, gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas satu persatu di sini, sama ada beberapa materi mungkin saya review juga boleh. Oke. Nah, misalkan ini seperti soal nomor 21, teman-teman. Ini adalah soal tentang matematika ya, eksponensial atau pangkat-pangkatan. Bilangan-bilangan yang ada pangkatnya ya. Ada 4 pangkat 5 kali 2 pangkat 4 dan seterusnya. Nah, yang perlu diingat. Nah, yang perlu diingat adalah ketika teman-teman punya bilangan basis. Bilangan basis itu apa? Bilangan basis itu bukan basis gitaris, drummer dan seterusnya, bukan ya, itu pemain musik. Basis itu bilangan dasar. Bilangan dasar katakanlah 3. Misalnya teman-teman punya angka 3 pangkat 2. Lalu dikalikan dengan 3 pangkat 5. Itu artinya apa gitu? Artinya mungkin masih banyak ingat ya, 3 pangkat 2 ditambah 5. Ya, jadi pangkatnya sama. Pangkatnya ditambah. Yang penting bilangan basisnya harus sama-sama 3. Kalau bilangan basisnya beda, 3 pangkat 2 tambah kali 2 pangkat 3, ya nggak bisa dioperasikan. Nggak bisa dioperasikan. Ya, tidak bisa dioperasikan. Kecuali pangkatnya sama. Nah, ini 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 deh, biar gampang. 3 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4. Nah, ini baru boleh. 3 dikali 2 dulu, pangkat 4. Boleh. Boleh. Dikelompokkan kayak gini. Berarti 6 pangkat 4. Boleh. Ini sifat-sifat eksponensial. Ya, boleh. Ini nanti diingat. Oke, silakan kalau ada yang mau nyatet, disambil nyatet boleh. Kalaupun enggak masalah, karena ini sesi ini pun kita rekam juga, kita rekam sehingga nanti teman-teman bisa lihat rekaman ini di lain waktu. Ya, misalnya hari ini, wah nggak bawa coret-coretan nih, atau lihatnya dari HP nih kecil, terus nanti mau putar lagi bisa. Kita ada siaran ulangnya, kita nanti rekam, kita nanti upload, terus teman-teman bisa ngakses ininya, rekaman ulangnya. Ya, nanti kita upload, kita kasih linknya ke teman-teman. Oke ya, langsung aja kita bahas soal ini. 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4 dan seterusnya. Oke. Artinya di sini ada 4A pangkat 5, kalinya saya buat titik aja ya. 2 pangkat 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7. Nah, yang angka dioperasikan sama angka, yang huruf dioperasikan sama huruf. Ya, berarti jadi 4 dikali 2 pangkat 4 berapa teman-teman? 2 pangkat 4. 2 kali 2 kali 2 kali 2.
16 ya. 16. Terus A-nya gimana? Nah, A-nya pangkat 5 ditambah 2. Kenapa? Basisnya sama. Kalau basisnya sama, pangkatnya beda, tinggal ditambah. Atau pangkatnya sama sekalipun juga tinggal ditambah. Oke ya. Terus ditambah 6A7-nya tetap karena nggak diapa-apain. Ya, 4 dikali 16. 4 kali 16 berapa? 64 ya. 64. A-nya pangkat 5 tambah 2, nggak usah pakai kalkulator, bisa ya? Bisa. Itu 7, betul. Ditambah 6A pangkat 7. Sudah. 64 tambah 6. 70 ya. 70. A-nya bukan A pangkat 14 loh ya. Bukan. Tapi A-nya ya biasa aja. A pangkat 7. Kenapa? Karena kan nggak dikalikan. Dia cuma dijumlah. Ya, jadi kita cuma menjumlah. Kalau menjumlah berarti bilangan ini tetap. Ya, tetap A pangkat 7 kayak gini. Makanya ketemunya adalah 70 A pangkat 7. Oke. Itu nomor 21. Selanjutnya. Ya, tadi eksponen. Ini sama, eksponensial juga. Soal nomor 22 ini juga tentang eksponensial juga. Teman-teman punya min 2 pangkat 8 kali min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 9. Ya, jadi ada min 2 pangkat 8. Min 2 pangkat 3 dibagi min 2 pangkat 9. Nah, teman-teman lihat aja. Cukup lihat di dalam kurung ini. Ya. Dan ini, tadi apa namanya? Bilangan basis atau dasar sama apa beda? Sama kan? Nah, kalau sama ya udah kita tulis 1 aja. 2, min 2 ya. Min 2, 1 aja. Nah, yang atas ini perkalian toh. Ini kan perkalian, berarti kita tambah 8 tambah 3. Nah, kok ya dibagi sama pangkat 9? Dibagi itu artinya pangkatnya dikurangi. Nah, masih ingat ya? Kalau dikali pangkatnya ditambah, tapi kalau dibagi ya pangkatnya dikurangi. Oke ya, tinggal menyelesaikan aja. Sama dengan min 2 pangkatnya berapa nih? Pangkat 11, 11 ya, 8 tambah 3, 11 dikurangi 9, pangkat 2. Min 2 pangkat 2 ya, minus dikuadratkan jadi positif, 2 dikuadratkan jadi 4 ya, plus 4. Selesai. Plus 4. Gitu ya. Jadi bilangan basisnya sudah sama, ya sudah tinggal dioperasikan pangkatnya. Gitu. Next. Nah, ini ada faktor dari 3x kuadrat ditambah 7x min 6. Nah, teorinya ya yang penting teman-teman ingat sifat ini dulu. A dikali A ditambah B dikali C tambah D. Misalnya gini deh. Hasilnya gimana? Ingat, yang depan kali yang depan. Apa ketemunya? AC. Gitu loh, A kali C ya AC. Terus habis itu yang depan kali yang belakang. Tandanya diajak. Plus AD. Gitu kan? Terus yang belakang karo ngarep, belakang sama yang depan. Tandanya diajak juga. Ya, berarti plus BC. Terakhir belakang ketemu sama belakang. Tandanya juga dilihat ya, kalau plus sama plus berarti plus BD. Gitu toh? Nah, ini dasarnya. Nah, dari dasar ini bisa diolah jadi macam-macam, jadi hasil persamaan atau perbedaan dalam beberapa variabel. Nah, salah satunya yang ditanyakan di teman-teman ini, 3x kuadrat tambah 7x dikurangi 6. Ya. Nah, mana nih kira-kira yang jadi jawaban? Nah, tentunya kalau misal teman-teman mau masukkan, ya berarti dihitung supaya hasil perkalian ini tepat seperti apa yang ada di soal. Caranya ada macam-macam. Paling gampang masukkan satu-satu. Yang paling mungkin yang mana itu, atau yang pasti salah yang mana. Coba kita lihat. 3x kuadrat tambah 7x min 6. Ini coba. Ini x, ya x.
dikali 2X. Apakah bisa ketemu 3X kuadrat? X dikali 2X? Bisa nggak ketemu 3X kuadrat? Nggak bisa kan? Artinya ini jawabannya tentu salah. Yang ini 3X dikali X. Bisa ketemu X kuadrat? Bisa. Ini juga 3X dikali X. Bisa ketemu X kuadrat? 3X kuadrat? Bisa. Yang ini tidak bisa. Yang ini 2X kuadrat juga ketemunya. Nah, artinya bukan yang delta, bukan juga yang alfa. Nah, tinggal antara Bravo dan Charlie ya, antara B dan C. Yang mana jawabannya? Yang mana? Nah, tinggal kita lihat. Coba misalnya aja kita coba yang Bravo. Ya, ini cara paling mudah ya dengan memasukkan 3X ditambah 3 kali X min 2. Yang Bravo ya, opsi yang Bravo. Opsi yang Bravo nih, 3X tambah 3, X min 2. Seperti tadi ya, depan kali depan. 3X kali X ketemu 3X kuadrat. Ya, terus 3X yang depan dikali min 2. Berarti min 6X. Ya, terus belakang ketemu depan. Positif ketemu positif berarti plus 3X. Lalu yang belakang ketemu belakang, jangan lupa tandanya diajak. Kalau plus sama minus, ini ya, plus sama minus, jadi minus 6. Sudah tinggal selesaikan 3X kuadrat min 3X min 6. Sama nggak kayak yang diminta soal? Nggak sama ya, yang diminta soal kan 3X kuadrat tambah 7X min 6. Artinya jawabannya yang Charlie. Gitu aja, karena yang Bravo kan salah. Berarti yang Charlie. Kemungkinannya cuma antara dua itu. Ya. Cara lain gimana Kak? Cara lain bisa, misalnya teman-teman, tapi harus ingat dulu caranya. Contohnya begini yang gampang dulu ya. X kuadrat min X, misalnya ya, min X min berapa ya? 6. Segini aja. X kuadrat min X min 6. Nah, ini kalau kita faktorkan jadi berapa? Nah, ini harus ingat sifat-sifatnya. Kita depannya X ya. Kenapa nggak perlu ada angka? Karena ini diam-diam depannya 1. Berarti ya udah depan sini 1, depan sini 1. Kalau di soal kan enggak. Kalau di soal ini kan depannya 3. 3X toh. Jadi kita harus nyari yang depannya angka 3 juga. Oke. Nah, ini udah ada X, udah ada X. Yang depan pasti X. Yang belakang, kita harus mencari angka berapa dan berapa, titik-titik dan titik-titik, yang kalau dikali ketemunya min 6, kalau dikali ya ketemunya 6, dan kalau dijumlahkan ketemunya min 1. Nah, ini butuh latihan, kalau misalkan lupa ya. Butuh latihan, butuh nge-review lagi materinya ya. Berapa? Kalau dikalikan min 6, kalau dijumlahkan min 1. Berapa? Yang satu min 3, yang satu plus 2. Nah, kalau dikalikan berapa? Kalau dikalikan min 6 ya, kalau dikalikan min 6. Kalau ditambah itu artinya ini min 3 ditambah ini min 1. Ya kan? Utang 3 ditambah 2, utangnya tinggal 1. Oke ya. Nah, ini juga bisa, yang soal di situ juga bisa. 3X kuadrat plus 7X min 6. Ya sama, kita harus pasti depannya 3X sama X, pasti. Terus kita harus cari angka belakang-belakang sini. Kalau dikali, bukan 6 lagi, tapi kalau dikali, ya, ya bolehlah 6. Kalau dikali tetap min 6 ini boleh, kalau dikali min 6. Tapi kalau dijumlah-jumlahkan sama yang lain, ya, dijumlah-jumlahkan, nah, itu ketemunya seperti yang tadi, 7X, seperti ini. Nah, ini lebih sulit. Makanya saran saya adalah teman-teman bisa mencari jawaban yang pasti salah, A dan D mesti salah, B dan C coba dimasukkan. Ya, saran saya. Tapi kalau udah latihan kayak gini teman-teman bisa, harusnya mengerjakan soal kayak gini lebih mudah. Oke ya. Next. Nilai rata-rata 20 anak adalah 6,2. Jika ditambah 5 anak yang lain, nilai rata-ratanya jadi 6,5.
36. Nah, nilai rata-rata 5 anak tersebut adalah berapa? Oke ya. Oke, prinsip rata-rata dulu. Rata-rata atau X-bar ya. X-bar, rata-rata itu apa sih? Rata-rata itu pasti adalah jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Ini konsepnya. Jumlah rata-rata, nilai rata-rata adalah jumlah siswanya, jumlah nilai berapa dibagi jumlah siswa. Nah, misalnya kita punya nilai rata-rata 20 anak, itu 6,2. Ya. Jika ditambah dengan nilai 5 anak yang lain, nilai rata-ratanya jadi 6,36. Ya udah, rata-rata yang baru 6,36. Rata-rata yang baru ya sama dengan jumlah atau rata-rata yang lama. Rata yang lama berapa? 6,2 dikali jumlah siswa lama 20 ya, 20 ditambah nilai anak yang baru, sebut saja di sini A karena belum tahu, dikali jumlah siswa yang baru. Jumlah siswa yang baru berapa? 5. Ya. Dibagi sama total anaknya. Yang lama 20, yang baru 5. Gitu ya. Saya ulang. Ini apa? Rata-rata baru. Ya, rata-rata baru sama dengan rata-rata lama dikali siswa, jumlah siswa ya, jumlah siswa lama ditambah rata-rata baru. Yang ini siswa baru, tambahan siswa baru. Dibagi total siswanya. Ini total siswanya, lama, siswa lama ya. Ini siswa baru. Jadilah rumus gitu. Tinggal dihitung ya, tinggal dihitung biasa. Oke, ada yang jawab kemarin kayaknya saya lihat jawabannya banyak yang betul. Jawabannya udah banyak yang tepat. Bentar. Oke ya, jadi mungkin ada yang nyatet, makanya saya agak pelan-pelan dulu. Nah, ujung-ujungnya tinggal perkalian silang aja. Ini dikalikan ke sana, artinya 6,36 dikali 25. 6,36 dikali 25. Berapa? 159. Ya, sama dengan yang atas ini dikali. Ya, ini kita kalikan. 2-nya hilang. Nolnya hilang. Berarti 62 kali 2. 62 kali 2 berapa? 124 ya. 124 ditambah 5A. Itu A kali 5, 5A. Nggak mau nyari A-nya gimana? Nah, cari A-nya ya tinggal diubah tempatnya. Ini diusir ya, pindah ke kiri. 159 dikurangi 124. Ketemu berapa ya? 35 ya. Tuh, saya tulis stepnya deh, nanti ada yang kelewat. 159 dikurangi 124, itu sama dengan 5A. Ini pindah, positif, awalnya positif jadi negatif ya. Berarti 35 itu 5A, sehingga 5A, sehingga A-nya sama dengan 35 bagi 5. Ketemunya tuh 7. Gitu ya. Ingat bahwa yang namanya rata-rata adalah jumlah nilai dibagi jumlah siswa. Rata-rata baru, rata-rata lama kali siswa lama, tambah rata-rata baru kali siswa baru, ditambah total siswa yang ada. Oke. Next, ada soal tentang nilai. Banyak banget nilainya. Dan nggak urut lagi ya. Median data tersebut. Median itu apa? Kan ada 3 istilah nih, paling enggak kita ingat ada namanya mean, modus, dan median. Kalau mean, mean, ya bacanya mean, ini artinya adalah rata-rata. Kalau modus, modal dusta, ya, ini artinya adalah nilai yang sering
muncul, sering keluar, sering ada. Median itu dia namanya nilai tengah. Nah, median berarti kita nyari nilai tengah. Untuk bisa mencari nilai tengah, nah gimana caranya mencari nilai tengah? Kita harus tahu jumlah datanya berapa. Misalnya saya punya data begini. 2, 3, 3, 4, 7, 7, 8, 9, 11 misalkan. Nah, mediannya mana? Median itu nilai tengah, nilai tengah. Nilai tengah itu berarti ya yang ada di tengah-tengah. Ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Median itu pasti yang ada pas di tengah-tengah. Siapa dia? Ini ya. Ke kanan ada 4 digit, ke kiri ada 4 digit. Nah, ini namanya median. Kalau mau nyari gampangnya gimana? Nah, posisi median itu jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Nah, itu ketemu jumlah median. Kayak barusan, jumlah data kita berapa barusan? 9 kan, jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jumlah datanya 9. Tambah 1 dulu, baru dibagi 2. Ketemunya berapa? 5. Berarti median itu terletak di data nomor 5. Ini data nomor 1, data nomor 2, data nomor 3, data nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti datanya terletak di nomor 5. Ini teman-teman. Ya, jadi cara nyari median paling gampang adalah teman-teman tambahkan 1 dari jumlah datanya terus dibagi 2. Ya. Nah, kalau di sini jumlah datanya ada berapa, teman-teman? Ada yang udah ngitung belum jumlah datanya? Berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, di sini jumlah datanya 18. Ya udah, berarti posisinya 18 tambah 1 bagi 2. 19 bagi 2. Ketemunya berapa? 9,5. Mas, data di posisi 9,5 memang ada. Ya, kalau nggak ada di rata-rata. Ya. Berarti letak median itu ada di antara data nomor 9 dan nomor 10. Ya sudah, berarti mau nggak mau kita harus mengurutkan dari data yang nilainya paling kecil. Yuk, sambil belajar ketelitian. Dari data soal ini, nilai atau angka yang paling kecil berapa? Yang paling kecil. 35? Ada yang lebih kecil dari 35? Ada ya? 34 ya? Oke. Berarti 34. Habis 34. Habis 34 berarti 35. 35 ada toh itu? Nih, 35. Terus habis 35. 36 ya? 36. Habis 36. 38. 39 ada nggak? 39. 39 nggak ada ya. Terus habis itu 41. 41-nya ada 2 ya? 41-nya ada depan, ada belakang. 42 ada? 42 ada. Nah, ingat, kita nggak perlu nulis semuanya loh ya. Nggak perlu nulis semuanya aja. Kita nggak perlu nulis semuanya. Kita hanya nulis sampai 10 aja. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 ya. Berarti 42 masih lanjut lagi kita. 42. 42 terus 43. 43 toh? Habis 42, 43 ada. Habis 43 ada satu aja ya 43-nya. Oh, ada 2, ada 2. 43-nya ada 2. Ini 43, 43. Terus habis 43 ada 44. Jumlahnya juga 2. Dah, sampai sini aja dulu. Ini sudah 8, 9, 10, 11 kelebihan. Nah, data di posisi 9,5 itu kan artinya ada di tengah-tengah sini. Mediannya berapa? Mediannya ya angka sebelumnya ditambah angka setelah posisinya bagi 2. Ketemunya berapa? 43,5. Itu ya, median. Nilai tengah. Oke, next.
Berat badan rata-rata 32 orang siswa, itu 55 kg. Jika seorang anak beratnya 50 kg tidak disertakan, maka rata-rata berat badan 31 orang yang lain gimana? Nah, ini banyak yang keliru kemarin saya lihat di hasil ininya teman-teman, hasil tesnya. Ya ada sih yang benar tapi nggak banyak. Oke, rata-rata berat badan 32 orang siswa adalah 55. Tadi ya, rata-rata adalah jumlah data dibagi jumlah data sih. Jumlah nilai, total nilai ya, total nilai dibagi jumlah data atau jumlah orang. Nah, misalnya begitu. Kalau ada 32 orang, rata-ratanya itu 55 ya. 55 rata-ratanya 55. Jumlah datanya itu berarti jumlah orang yang ada di situ 32. Berarti jumlah nilainya berapa? Jumlah nilainya berapa? Ya tinggal diubah ke sini toh. 35 dikali 32. Ya, 35 dikali 32. Berapa nih ketemunya? 1650 ya. 1650. 1650 itu adalah jumlah nilai totalnya. Ini kita pegang dulu. Jumlah nilai total untuk berapa orang? 32 orang. Nah, untuk 32 orang. Oke ya. 32 orang. Terus, nah di sini ada pertanyaan nih. Misalnya, ya, itu enggak ya. 32 kali 55 bukan ini ya. Hitunglah 32 kali 55. Berapa nih? 150, 160 sama 160 ya. 1760. Oke, jumlah nilainya 1760. Ya kan? Jumlah nilainya untuk 32 orang itu 1760. Nah, kata soalnya, jika seorang anak yang beratnya 50 kg tidak disertakan, berarti ada satu orang yang nggak diajak. Yang nggak diajak itu beratnya berapa? Yang nggak diajak beratnya 50. Berarti jumlah nilai sekarang tinggal 1310. Kenapa? Karena yang 50 kg nggak diajak pas taman gizi. Ya, dia nggak ikut. Jadi 50 orang, 50 kilonya nggak dihitung. Sehingga jumlah nilai sekarang itu cuma 1710. Tapi bukan 32 orang, ini untuk 31 orang aja. Yang satu nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Ya nggak tahu, tanya bapaknya. Ya, ya mungkin karena nggak bisa aja dia ya. Sehingga 1710 ini itu adalah total berat 31 orang. Nah, rata-rata barunya berapa? Ya, 1310 dibagi 31 orang. Ya toh? Oh, yang satu nggak ikut kok. Yang nggak ikut itu beratnya 50. Oke ya, ketemunya 55,16. Nanti dihitung. Porogapit biasalah. 55,16. Oke, yang penting logikanya ya, logika untuk menganalisa soalnya bahwa rata-rata itu jumlah nilai dibagi jumlah data. Kita fokusnya nyari jumlah nilai dulu. Oh, jumlah nilai atau jumlah total berat badan 32 siswa itu 1760, itu jumlahnya. Lah kok ada yang nggak diajak? Kalau ada yang nggak diajak, artinya kan ini beratnya berkurang. Awalnya 1760 jadi 1710 aja untuk 31 orang. Berarti sekarang rata-ratanya berapa? Ya rata-ratanya berubah dong pastinya. Karena yang dihitung jumlahnya beda. Awalnya 32 orang, sekarang tinggal 31 orang. Oke ya, gitu ya teman-teman. Ini tentang rata-rata lagi. Oke. Ini masih tentang rata-rata. Apanya ya rata-rata ini? Rata-rata tinggi siswa pria 135 cm, rata-rata tinggi siswa wanita 140. Jika banyak siswa 40 orang dan rata-rata tinggi seluruhnya 137, maka banyak siswa pria adalah berapa?
Ingat ya, yang penting apa? Rata-rata adalah tinggi pria. Tinggi pria berapa? 135. 135 kali jumlah pria ditambah 140. Tingginya perempuan ya. Oh, perempuannya lebih tinggi berarti. 140 kali jumlah wanita. Gitu toh, ditambah total jumlah pria dan jumlah wanita. Ini ya. Sama dengan berapa? Nah, ya. Oke. Rata-ratanya tahu belum? Tahu ya, rata-ratanya adalah 137. 137 ya. Sama dengan itu, sama dengan macam-macam. Nah, kalau mau lebih cepat, ini segini ini kita pengwalik atau kali silang dengan ini. Dengan rata-rata. Berarti 137 dikali, nah dikalinya biru aja. Dikali jumlah pria ditambah jumlah wanita. Sebenarnya dimisalkan juga boleh ya. Maksimal misalkan aja X sama Y gitu misalkan. Ya. Atau kita maksimalkan aja biar cepat ya. Oke, biar cepat. Kita misalkan jumlah pria ini anggap aja P. Itu misalnya ya. P. Jumlah wanita kita ibaratkan W. Jumlah pria tadi apa? P. Ya, ini W. Ya, kita misalkan aja biar lebih cepat. Sehingga persamaannya kita ketemu. Ya, ulang ya, dari situ kita ulang ke sini. 137 sama dengan 135 P tambah 140 W per P plus W. P plus W-nya kali silang. 137 P ditambah 137 W. Ayo, nggak bisa gitu. Karena dua-duanya dikali 137 loh ya. P-nya kali 137, W-nya juga kali 137. Jadi itu akan sama dengan ya, sama dengan benar ya. Oh, ini P sama W-nya ada kok, nggak ngomong. Pria sama wanitanya ada tuh jumlahnya di sini. Nah, banyaknya siswa adalah 40 orang. Berarti di sini kali 40 aja langsung. Dah, lebih mudah berarti. Nah, ini kalikan ke sini. 137 kali 40. 137 kali 40. Set, ketemunya 5480. Nah, 5480 itu sama dengan 135 P tambah 140 W. Gitu ya. Ya, sampai sini. 5480 itu sama dengan 135 P tambah 140 W. Pria wanita. Padahal kata soal, ada informasi baru di soal. Apa itu? Pria tambah wanita itu 40 orang. Berarti pria sama dengan 40 kurangi W. Ini kita susi-susi ke sini. Substitusi ya. Nah, artinya tinggal balik ke sini. 5480 sama dengan 135 P. Nah, P-nya kita ganti jadi 40 min W plus 140 W. Gitu toh? Boleh ya, kayak gini ya. Atau dibuat W sama dengan juga boleh. Oke ya, W sama dengan, P sama dengan boleh. Ya, jadi intinya ini 5480 sama dengan 135 kali 40. Berapa tuh? 270 kali 2, 540. Dikurangi 135 W tambah 140 W. Saya di sini pindah ke kiri. Dah, nanti aja ngitungnya. 5480 kurangi 540 sama dengan, nah ini dihitung min 135W tambah 140W.
plus ya, 5 aja, 5W. Oh, sebentar, ini sesi saya kok jadi begini nih. Oke, nolnya kurang 1. Ini ada 01 di sini ya. 135 kali 40. Ini kan 5.400, berarti begini. Dah ya, sama dengan 5W. Tinggal dikurangnya sebelah kiri, 80 adalah 5W. Berarti wanitanya 80 bagi 5, 16. Oke ya. Kalau wanitanya 16, berarti prianya berapa? Prianya 24. Kok tahu? Lah iya, katanya pria tambah wanita, atau jika total siswa 40, kan berarti siswa pria tambah siswa wanita, toh? Totalnya 40. Wanitanya 16. Berarti prianya 24. Ya. Tuh misalnya. Oke, kita break 2 menit dulu. Ada pertanyaan mungkin? Mbak Vio, dibuka sesi tanya jawab boleh tentang apapun itu. Iya, halo. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan tadi. Silahkan bisa langsung dituliskan aja di kolom chat. Atau mungkin ada pembahasan yang terlalu cepat. Ya, boleh. Kalau ada yang terlalu cepat juga boleh dikomunikasikan supaya diulang atau dipelankan, boleh. Sambil saya baca-baca pertanyaannya di sini. Kak, soalnya TO kemarin kok bahasa Indonesia matematika sama IPA. Untuk IPS, PPKN, pedagogi, IDN belum ada. Memang kita nggak buka soalnya yang kemarin, makanya di sesi sebelumnya kan saya bilang bahwa tryout kemarin ini hanya sebagian dari yang akan diikuti oleh teman-teman. Nah, artinya memang sebagian materi aja, gitu ya. Sebelum tryout kan teman-teman sudah diinfokan bahwa yang akan di tryout kan sebagian aja. Termasuk tadi yang psikotes juga gitu. Yang psikotes kalau kita kasih semuanya ya banyak. Soalnya variannya banyak dan waktunya juga butuh banyak. Psikotes dan wawancara itu kalau full bisa 8-10 jam. Kita ngasihnya sebagian dulu, paling nggak bisa buat latihan. Ya, kalau semuanya nanti kita butuh sesi pembahasan yang lebih panjang, kita butuh soal yang lebih banyak, makanya kita batasi untuk sesi ini di Bahasa Indonesia, IPA, Matematika dulu aja, karena kita anggap itu adalah materi-materi yang krusial untuk pondasinya buat teman-teman. Itu ya. Terus Kak, TO tidak di ranking. Sebenarnya ada rankingnya, tapi tidak perlu kita share ya. Toh itu juga bukan esensi utama dari tryout kali ini. Tryout kali ini dan pembahasan kali ini tujuannya hanya untuk ngetes pribadi masing-masing aja. Tidak untuk ranking, oh kamu ranking 1, kamu ranking 50 dan seterusnya, enggak. Kita enggak bertujuan ingin membuat teman-teman down bersaing di sini, tapi justru pengen teman-teman merasa puas apa enggak. Untuk penilaian, kemarin satu soal itu nilainya 2. Ya, satu soal itu nilainya 2. Artinya kalau teman-teman dapat skor 100, berarti itu yang betul 50 soal. Total soalnya ada 60 ya kemarin ya. Bahasa Indonesia 20, Matematika 20, IPA 20. Jadi masing-masing ada 20 soal, Matematika, Bahasa Indonesia, IPA, terus masing-masing per soal nilainya kalau benar 2, kalau salah atau tidak jawab nilainya 0. Cuman kalau nggak salah yang paling tinggi 100 sekian gitu. Ya sudah lumayan lah. Oke ya, jadi ternyata memang tidak di ranking karena memang tujuan kita tidak ingin memanas-manasi siapapun itu di waktu-waktu genting seperti sekarang ya, untuk persiapan pribadi aja. Kak, saya mau nanya tips and trick untuk mengerjakan soal SKB gimana ya? Dipilih jawaban yang benar, Mbak. Gampang ya. Gampang saya. Dipilih jawaban yang benar. Cara pilih jawaban yang benar, belajar. Belajarnya di mana? Banyak. Dari buku ada, dari internet ada. Kalau kesulitan, les di EC. Ya, gitu. Hal 24, siswa baru mencari di mana kok 5? Hal 24. Maksudnya? Oh, nomor 24 kali. Nomor 24. Lah, kan tadi sudah dijelaskan, ya. Ada jumlah siswanya di sini ya.
banyak siswa 40 orang. Tadi kita hitung ya, wanitanya 16. Wanitanya 16, prianya 24. Sehingga kalau di total 40. Gitu ya. Dibaca lagi soalnya. Kan udah ada tadi grup, udah ada soalnya ya. Oke, yang bersisa ternyata tinggal 16. Wah, ya sudah enggak apa-apa. Padahal yang daftar 70 lebih, yang tersisa tinggal 16, ya sudah enggak apa-apa. Yang ada aja berarti memang ini ya, apa? Yang masih berjuang di tetes darah penghabisan sekian. Apa tadi pertanyaannya ya? Pembahasan nanti ada filenya nanti saya kasih pembahasannya dalam bentuk video. Jadi pembahasannya nanti contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ya, jadi pembahasannya ini saya kasih contoh pembahasan yang saya buka aja yang tadi tapi sesi yang sore tadi yang psikotes. Pembahasannya akan saya kasih dalam bentuk video kayak gini. Ya, kayak gini. Di sebelah kiri ada soalnya, ya. Di sebelah kanan ada penjelasannya, ada cara-caranya. Sorry, di sebelah kiri ada soalnya, di tengah ada caranya, di sebelah kanan ada wajah saya ya, biasa. Oke, jadi tetap ada saya di situ. Ya. Ada pembahasannya nanti ada, cuman mungkin kita ngirimnya hari Senin ya, karena memang kita satukan sama agenda kita hari ini. Agenda kita hari ini kan juga direkam, terus nanti diupload dulu, proses dan seterusnya. Nah, kita nanti juga selesai dari agenda ini juga kita libur dulu, minggu libur, Senin nanti diproses, terus Senin kita kirim linknya ke teman-teman untuk bisa dipelajari. Ya, kita kasih linknya untuk pembahasan-pembahasan, terus untuk latihan dan seterusnya. Yang penting soalnya udah ya, pembahasan nanti saya kasih dalam bentuk video kayak gini, dari nomor 1 sampai selesai. Terutama yang IPA sama matematika ya. Kalau bahasa Indonesia tinggal ini aja. Ya, jadi nanti bentuk pembahasannya kayak gini lah. Saya udah buat video untuk kayak gini. Ya, jadi ada hitung-hitungannya. Ini contohnya aja yang pas saya buka. Nah, ini sama lah, sama kayak kita tadi, cuman versi yang sudah terekam. Ya, kayak gitulah. Oke ya, semoga menjawab pembahasan. Oke, pembahasan filenya, cara ngikuti bimbelnya gimana? Cara ngikuti bimbelnya tinggal daftar aja, ya, tinggal daftar. Misalkan mau ikut yang PGSD, sebenarnya yang PGSD udah jalan 2 gelombang ya kemarin kita dan sudah selesai di hari Sabtu yang lalu. Cuman kalau misalkan teman-teman masih ada yang merasa membutuhkan atau mau belajar bareng sama kita, berjuang bareng sama kita, boleh nanti ikut program yang individu, yang private. Ini juga sekarang hari ini tadi ada 2 orang yang private individu, kemarin juga ada, masih banyak sebenarnya yang pengen les PGSD, cuman karena kita nggak buka gelombang ketiga, rata-rata dari mereka ya lesnya private aja gitu. Jadi satu siswa satu pengajar. Atau misalnya teman-teman punya grup ya, punya teman yang mau les bareng-bareng juga boleh. Ya, tapi untuk yang klasikal memang terakhir gelombang 2 kemarin. Yang sekarang kalau mau les tetap bisa kita dampingi sesuai dengan kebutuhan teman-teman, cuman nggak ada kelas khususnya, ya private aja. Materinya sama kok. Nomor 24 penjelasan ini 6,2 kali 20. Ya, nanti disimak di rekamannya aja ya, Mas. Nanti nomor 24 ya saya singgung sedikit aja. Lah ini loh Mas, 5 ini loh, ada 5 anak lain. Nah, 5 anak lain ini. Jadi 5-nya itu dari 5 anak lain. LIMA kan kalau dibaca 5, ya. Dari situ. Dibaca aja nanti soalnya ya, udah sesuai sama soalnya. Ya. Jadi dipahami lagi soalnya. Ya, dipahami lagi soalnya. Oke, terus oke ya, kita lanjutkan dulu untuk beberapa materi yang masih bisa kita bahas. Waktunya masih jam 5 kurang, masih ada cukup waktu. Oke, atau request boleh deh, request ya, sambil saya jelaskan materi selanjutnya sambil teman-teman request. Kira-kira yang dari materi yang kemarin diujikan ke teman-teman, tryout-nya, matematika dan IPA itu kira-kira yang masih sulit materi yang mana? Nanti coba saya bantu untuk mengulas. Materi tentang apa gitu, tentang apa. Ya, kalau yang pedagogik nanti mungkin bisa saya singgung di agak akhir, nanti saya singgung sedikit tentang materi-materi pedagogik yang sekiranya bisa dijadikan bahan teman-teman untuk belajar.
Oke, lanjut. Ini soal tentang perbandingan. Pekerjaan membangun sebuah warung dapat diselesaikan oleh Pak Rizky Nadar dalam 30 hari. Pak Arif Noah dapat menyelesaikan 20 hari. Kalau mereka work together, kerja bersama, maka waktu yang dibutuhkan untuk membangun warung, nah, ini banyak yang dilompati ini kemarin kalau saya lihat. Tapi nggak apa-apa. Oke ya, jadi Pak Rizky Nadar kerjanya, sebut saja Rizky lah gitu lah ya. Rizky 30 hari. Saya pengen teman-teman menalar soal-soal kayak gini aja kok. Sehingga teman-teman itu nggak kecanduan sama yang namanya rumus. Karena bagi saya rumus itu didapat dari logika. Contohnya ini. Pak Rizky dia bikin warung dalam waktu 30 hari. Berarti 1 hari dia mengerjakan 1/30 bagian. Ya apa ya? Coba. Dia mengerjakan total pekerjaan itu 30 hari. Total pekerjaan 30 hari. Berarti dalam 1 hari dia mengerjakan 1/30. Senin, tanggal 1 dia ngerjakan 1/30. Tanggal 2, 1/30. Tanggal 3, 1/30. Terus sampai tanggal 30, ya, tanggal 30 juga 1/30. Tapi tanggal 30 ini selesai. Karena sudah diakumulasi jadi 30/30 bagian. 1 bagian full. Oke ya, jadi Pak Rizky ini mengerjakan 30 hari. Berarti 1 hari dia mengerjakan 1/30 bagian. Pak Arif Noah mengerjakannya 20 hari. Noah, gitu kan? 20 hari. Berarti 1 hari dia mengerjakan 1/20 bagian. Ya kan? 1/20 bagian 1 hari. Kalau 5 hari, ya berarti dia sudah mengerjakan 5/20 bagian. Kalau 10 hari, coba aja kita logika bareng-bareng di sini. Pak Noah 20 hari, 1 hari 1/20 bagian. Kalau 10 hari, dia udah kerja 10 hari, berarti ya 10/20 bagian. Artinya apa? Separuh perjalanan. Ya. Pertanyaannya adalah jika mereka bekerja bersama, maka waktu yang diperlukan untuk membangun warung adalah berapa? Kerja bareng. Berarti sekarang Pak Rizky dan Pak Noah dalam 1 hari, Pak Rizky-nya 1/30, Pak Noahnya 1/20, atau per hari, kita buat dulu, sehari mereka dapat berapa? Dibuat per berapa guys? Per 60 ya. Berarti ini 2, ini 3. Gitu kan? Kalau bareng-bareng, dalam 1 hari 5/60. Ya, 5/60. Pak Rizky dan Pak Noah 1 hari 5/60 atau dicoret 1/12. 1/12. Pak Rizky dan Pak Noah dalam 1 hari ini mengerjakan 1/12 bagian. Selesainya berapa lama? Ya, selesainya 12 hari. Ya apa ya? Sehari itu 1/12 bagian dia kerja. Sehari. 2 hari, ya 2/12. Hari ketiga, 3/12. Totalnya butuh 12 hari supaya semua bagian terselesaikan. Jadi lebih cepat. Iyalah, karena dikerjakan berdua. Oke ya, gitu ya. Sambil contoh deh lagi soal yang lain, misalkan gini. Misalkan, Hafid, saya ngerjakan 1000 soal. 1000 soal butuh waktu 4 hari. Ya, Hafid, misalkan saya punya teman Atta Halilintar misalnya. Dia mengerjakan 1000 soal dalam waktu 3 hari. Misalnya ya. Kalau kita kerjain bareng-bareng, nah sama kayak tadi. Oh, berarti Mas Hafid 1 hari ini ngerjakan 1/4 bagian. Mas Atta 1 hari mengerjakan 1/3 bagian. Lah, kalau mereka kerja bareng sehari, ya 1/3 tambah 1/4. Karena masing-masing kerja. Dibuat per 12, ketemu 4 tambah 3. Gitu ya. 4 tambah 3. Berarti berapa? 7/12. Ini per hari loh. Kalau 2 hari, ini hari pertama. Hari kedua, ini hari pertama. Hari kedua, berarti jadi 14/12. Udah selesai. Berarti nggak sampai 2 hari, pekerjaannya selesai.
gitu ya. Jadi dihitung per bagian, per hari aja. Per hari dapat berapa bagian gitu. Kayak tadi ya. Pak Noah 20 hari, berarti sehari 1/20. Pak Rizky 30 hari, berarti sehari 1/30. Oke, next Pak Andika. Pertama, membangun sebuah taman komplek perumahan berukuran 195 meter kali 104 meter. Beliau membuat denah. Denah itu gambar yang lebih kecil dengan ukuran 15 cm kali 8 cm. Skala yang digunakan adalah bagaimana? Oke ya, kita gambar dulu umum dalam garis besar. Ini ya. Panjangnya 195 meter. Ya, lebarnya 104 meter. Dia membuat denah. Nah, denahnya itu berarti lebih kecil. Gambar aja di dalamnya sini ya. Denahnya itu ukuran 15 kali 8. Skalanya. Nah, ingat yang di sini satuannya cm. Berarti yang atas juga kita buat cm. 195 meter. Ini ya, 195 meter kali 104 meter. Kita buat ke senti dulu. Berarti yang atas nolnya kita tambah 2. Yang bawah juga 2. Awalnya 19500. Kok di gambarnya cuma segini? Awalnya 10.400. Kok di gambar cuma segini? Yang namanya skala itu artinya yang kecil dibagi yang besar. Manutlah pakai yang mana? Pakai yang 8 dibagi 1040 boleh. Pakai yang 19500 balik. Yang kecil. Yang 15 bagi 19500 ya boleh. Sama aja. Ya, sama aja kok ketemunya. Nanti ujung-ujungnya apa? Coret-coret ini bisa kok. 1 di sini 1300. Ini juga 1. Ini 13. Ya, 1/1300. Yes, next. Jarak dengan mobil jarak 120 km dapat ditempuh 2 jam. Jalan kaki, jarak kaki 100 meter ditempuh 2 menit. Perbandingan kecepatan dan kecepatan mobil sama jalan. Wah, ini calon-calon guru SD udah pasti familiar dengan rumus Jokowi. Ya, jarak, kecepatan, dan waktu. Kalau mau cari kecepatan berarti jarak dibagi waktu, gitu toh? Ininya kayak ditutup gitu. Berarti J bagi W. Kalau mau cari jarak berarti kecepatan kali waktu. Dan seterusnya. Terus ya. Perbandingan kecepatan ya, perbandingan kecepatan mobil dan jalan kaki. Kecepatan mobil dan jalan kaki. Berarti V-nya mobil banding V-nya jalan kaki. Kecepatan mobil, V itu velocity ya, bahasa Inggris aja biasa. Atau kecepatan juga boleh. Kecepatan apa tadi rumusnya? Jarak bagi waktu. Kalau ngomongin mobil, berarti ya jarak mobil dibagi waktunya mobil. Dibagi yang bawah kecepatan jalan. Berarti jaraknya jalan dibagi waktunya jalan. Nah, jaraknya mobil 120. Nah, ini satuannya harus kita samakan ya. Ini 120 km, ini meter. Yang kilometer ngalah aja dibuat meter. 120 tambah 03 ya. 1 kilometer 1000 meter. Dibagi. Di sini waktunya jam, ya jam. Di sini menit. Kita jadikan sama-sama menit aja. 2 jam berapa menit? 120 menit. Per jarak jalan. Jarak jalan 100. Dibagi waktu jalan 2 menit. Yang atas besar ini kayaknya nih. Seret, 1000 ya. Yang atas 1000. 1000. Yang bawah. Iya benar ya. Yang bawah
Seret-seret 5 ya. 50. 1000 bagi 50 atau 100 bagi 5 sama dengan yang atas 20, yang bawah 1. Artinya 20 banding 1. Oke, ada yang sudah tanya belum ya? Atau request materi yang sulit? Percepatan dan perbandingan. Percepatan sudah. Terus, sebentar. Ini apa ini requestnya nih? Bahas personal aja, Kak. Kan setiap orang tingkat kesulitannya beda. Maksudnya gimana? Bahas personal. Maksudnya saya harus ngajar satu-satu? Oh. Percepatan, perbandingan. Tadi ya, percepatan, kecepatan tadi. Soal nomor 40, 43, boleh. Sudut elevasi masih bingung. Hafalin sin 30 berapa dan seterusnya. Nomor 35 dan seterusnya. Oke. Bahas per nomor. Oh, bahas per nomor. Kalau bahas per nomor, ya boleh. Intinya sebenarnya kenapa saya minta teman-teman prioritas ke yang sulit, karena kalau bahas per nomor nanti udah ada sih sebenarnya videonya. Maksud saya, kalau ada request khusus kan enak nih, saya hari ini bisa menjelaskan materi yang dibutuhkan sama teman-teman, mumpung yang ikut cuma 16, nggak sebanyak yang tadi siang. Kan bisa lebih intensif. Kalau tadi siang, wah requestnya macam-macam nih, pesertanya banyak banget. Makanya saya agak nggak bisa kalau minta yang tadi siang request. Kalau yang sekarang bisa, karena cuma dikit. IPA, banyak yang lupa rumus IPA. Wah. Oke, materi-materi sudut elevasi. Oke. Sudut elevasi. Elevasi itu ceritanya, oke ya. Semangat saya begini, teman-teman. Semangat saya sebelum saya bahas tentang sudut elevasi, karena elevasi itu termasuk ke dalam persamaan gerak parabola. Nah, untuk bisa belajar persamaan gerak parabola, teman-teman harus ingat persamaan gerak lurus sekaligus persamaan gerak melingkar. Persamaan gerak lurus dibagi jadi dua, gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Dalam persamaan gerak melingkar juga ada dua, gerak melingkar beraturan dan gerak melingkar berubah beraturan. Semangat saya begini, teman-teman. Ini kan teman-teman sekarang nih. Teman-teman rata-rata katakanlah pendidikannya PGSD, S1. Terserah mau dulu SMA-nya IPA kayak atau IPS kayak, sama aja. IPA atau IPS sama aja, terserah. Ya, sama. Yang mau saya katakan adalah, saya yakin teman-teman bisa. Saya yakin teman-teman bisa mempelajari materi-materi IPA. Terlepas dari background-nya IPA ataupun IPS. Saya yakin teman-teman bisa. Yang penting nemu cara belajar yang pas, nemu rumus yang mudah dipahami. Syukur-syukur kalau belajar sama orang, berarti nemu guru yang bisa mendeliver ilmu dengan mudah. Gitu. Saya yakin bisa kok. Yang penting ya tadi fokus. Nah, kalau dikembalikan ke background, saya background-nya ekonomi. Saya kuliah ekonomi. Apakah di mata kuliah ekonomi saya belajar tentang gerak lurus, gerak melingkar, gerak elevasi, dan lain-lain? Saya nggak belajar itu. Saya belajar ekonominya makro dan mikro lagi. Makro itu ekonomi tentang negara, mikro itu ekonomi tentang perusahaan, tentang individu, perencanaan keuangan, dan seterusnya. Saya sama sekali nggak bahas itu di kampus. Tapi saya tertarik sama materi-materi IPA. Saya senang sama materi-materi IPA. Nah, saya belajar, sekarang masih ingat, masih bisa ngajar sama teman-teman yang lain. Artinya kalau saya bisa, nah teman-teman ya harapannya juga bisa. Ya, terlepas dari background-nya IPA atau IPS. Yang penting mau aja buat belajar lagi. Saya akan coba singgung sedikit tentang materi sudut elevasi ya. Intinya sudut elevasi itu adalah namanya aja elevasi ya. Elevasi itu artinya memiliki dua dimensi. Nah, dimensi pertama itu adalah dimensi sumbu X. Dimensi kedua itu adalah dimensi sumbu Y. Sudut elevasi atau yang namanya gerak elevator dan seterusnya itu artinya dalam bahasa manusia yang mudah dipahami adalah gerak parabola seperti ini. Nah, misalnya teman-teman nendang bola, tendang. Nah, tendang itu kan lintasannya akan seperti ini. Naik, terus jatuh ke bawah. Ya. Di sini ada beberapa titik yang menjadi poin spesial. Yang pertama di sini. Atau yang dalam bahasa IPA atau fisik singgung
Y max. Itu di titik atas. Ya. Di titik ini, ya, ini kalau teman-teman masih ingat background atau masih ingat teori tentang gerak lurus, enak banget. Tapi kalau lupa ya nanti dibuka lagi ya. Karena saya kalau jelasin dari gerak lurus waktunya mepet. Nah, di sisi ini, di proses ini, kalau kita zoom, terus kita analisa geraknya, di titik ini, Hmax ini, terjadi sebuah fenomena. Tapi kecepatan pada sumbu X itu adalah konstan. Bingung toh? Tidak apa-apa. Ya. Jadi di dalam sebuah pergerakan seperti ini namanya gerak parabola. Gerak parabola itu ingat, gerak parabola adalah gerak dua dimensi. Beda sama gerak benda jatuh dari atas ke bawah. Kalau benda jatuh tok dari atas ke bawah, itu bendanya jatuhnya dua dimensi aja. Satu dimensi aja, dari atas ke bawah, selesai. Satu dimensi. Kalau kayak gini, artinya dia geraknya dua dimensi. Ke sumbu X-nya dia jalan, ke sumbu Y-nya juga dia jalan. Nah, untuk sudut elevasi atau gerak parabola, kecepatan di titik awal ini, hijau. Kecepatan di titik awal ini juga terdiri dari dua jenis kecepatan. Makanya harus diproyeksikan jadi dua. Di sini adalah kecepatan sumbu X, dan ke atas adalah kecepatan dalam sumbu Y. Nah, tergantung dari sudutnya berapa, alfanya. Apa itu Vx? Vx adalah, ini namanya V0 atau kecepatan awal. Vx itu adalah V0. Nah, karena posisinya di bawah, berarti cos. V0 cos alfa. Bentar ya, ada trouble sama pulpennya. Oke. V0 cos sudutnya berapa? Tapi kalau kita bicara Vy atau kecepatan pada sumbu Y, nah, Vy itu adalah V0 sin alfa. Nah, udah mulai masuk trigonometri, udah mulai panik, pengen melompati soal ini, kan gitu kan biasanya. Ya, iya kalau misalkan memang dasarnya belum kepegang, di sini banyak miss-nya. Makanya saran saya teman-teman kalau mau belajar tentang sudut elevasi, belajar dulu materi sebelumnya yang wajib dikuasai adalah tentang gerak lurus. Gerak lurus ada yang beraturan ya, gerak lurus beraturan itu berarti kecepatannya tetap, percepatannya 0, atau gerak lurus berubah beraturan. Kecepatannya berubah secara beraturan, percepatannya 0, dan persamaan-persamaannya apa. Ya, ini namanya sudut elevasi. Alfa ini namanya sudut elevasi. Dan dari depan ke belakang, nah, dari titik awal ke akhir, ini namanya adalah X maksimum. Beda ya sama Hmax. Kalau Hmax tadi adalah dari titik bawah ke titik tertinggi, itu ketinggian maksimumnya. Kalau dari titik awal ke titik akhir, itu namanya adalah X maksimum, atau jarak mendatar maksimum. Ya, persamaannya gampang kalau mau ngapalin. Tapi saya nggak nyarankan ngapalin ya. Kalau mau ngapalin gampang, karena rumusnya sama persis. Y max atau H max itu ada V0-nya, ada sin alfanya, ada G-nya. Di sini juga gitu. Ada V0-nya, ada sin alfanya, ada G-nya di bawah. Bedanya apa? Bedanya angka 2. Kalau di Y max, V0-nya kuadrat, sin-nya ya, sin-nya ini juga kuadrat. Sorry. Sin ini 2 alfa. Ini ya. Kalau yang X max itu kuadratnya ada di atas, di mendatar sama ini, dan di bawah. Nah, ini beda lagi. Bedanya di situ. Ya, ini tapi tergantung sinnya ya. Ini ada 2 versi sebenarnya. Nanti kalau teman-teman misalnya ada yang mendalami, ada 2. Kalau Y max itu ada yang V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G, ada yang kanan ini, ada yang kiri. Nah, tergantung nanti konsepnya gimana. Jatuh bebasnya, gerak parabolanya itu full apa setengah parabola. Kalau yang X max itu jelas ini, nggak ada rumus lain, cuma satu. V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Nah, ya.
Ini aja, kalau biasanya sih yang sering ditanyakan adalah berapa Hmax-nya, berarti V0 kuadrat sin kuadrat alfa per G. Berapa Xmax-nya, V0 kuadrat sin 2 alfa per 2G. Itu aja sih. Ya, yang sering ditanyakan adalah Ymax sama Hmax biasanya. Nah, terus misalnya teman-teman lupa rumus sin sama cos. Nah, saya kasih, nggak apa-apa. Sinus, ya. Kita gambar dulu ya, biar paham. Ada namanya sudut itu sudut istimewa. 0, 30, 45, 60, 90. Oke ya, itu sudut istimewa. Terus kita mulai dari sinus dulu. Sin itu kan nama lengkapnya adalah sinus. Sinus ya, nama lengkapnya sin itu kan sinus. Kalau dicari arti harfiahnya, sinus itu artinya meningkat. Nggak perlu ngapalin loh ya. Nanti nggak perlu ngapalin. Kalau tahu pengertiannya. Sinus itu dalam bahasa artinya meningkat. Apa yang meningkat? Nah, yang meningkat nih, lihat nih. Di sini semuanya ada angka setengah. Semuanya ada angka setengah, teman-teman. Nah, yang meningkat itu adalah angka di dalam akarnya. Ini akar 0, ini akar 1, ini akar 2, ini akar 3, ini akar 4. Itulah definisi dari sinus. Ya, sinus itu artinya meningkat. Apa yang meningkat? Nah, itu yang hijau-hijau itu. Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Coba kita hitung. Setengah dikali akar 0. Akar 0 kan 0, berarti di sini 0. 30, sin 30 setengah kali akar 1. Akar 1 itu ya 1, berarti di sini setengah. Di sini biarin aja, setengah akar 2. Di sini setengah akar 3. Nah, akar 4 berapa teman-teman yang ini? Akar 4 berapa? 2 kan? Artinya setengah kali 2 ketemu 1. Itulah kenapa sin 91, sin 60 setengah akar 3, sin 45 setengah akar 2, dan seterusnya. Ya. Kalau kayak gini tahu konsepnya, saya yakin teman-teman nggak perlu ngapalin. Karena sinus itu artinya meningkat. Siapa yang meningkat? Semuanya ada angka setengahnya loh. Semuanya ada angka setengahnya, tinggal angka di dalam akarnya aja yang berubah-ubah. Ada akar 0, akar 1, akar 2, dan seterusnya. Nah, kalau kosinus gimana? Saya tanya teman-teman, biotik artinya apa teman-teman? Jawab aja dalam hati. Biotik artinya hidup. Kalau abiotik artinya kan tidak hidup. Sama kayak gitu. Kalau sinus artinya itu meningkat, kalau kosinus artinya tidak meningkat. Sehingga kosinus itu tinggal angkanya dibalik. 1 itu awalnya di paling kanan, tulis paling kiri. Setengah akar 3 yang awalnya di bawahnya 60 jadi di sini. Ya. Terus ini tetap setengah akar 2. Terus setengahnya jadi di sini, nolnya jadi di sini. Selesai. Yang penting tahu sinus, kosinus tinggal dibalik. Coba aja cek di Google. Sinus 45, kosinus 45 berapa? Atau tabel sinus dan kosinus, pasti kayak gini. Ya. Kalau kayak gini kan nggak perlu ngapalin toh. Misalnya dapat soal kayak gini tinggal dicoret-coretan aja bikin. Sin itu artinya meningkat. Sin 0, 0. Sin 1, setengah. Sin 30, setengah. Sin 45, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4, dan seterusnya. Kalau tangan, ya, misalnya tanya ya, ada yang tanya, tangan gimana? Tangan itu adalah sin dibagi cos. Jadi yang atas dibagi yang bawah. 0 bagi 1, 0. Setengah dibagi setengah akar 3. Berarti 1 per akar 3. Atau kalau disederhanakan boleh, ini jadi sepertiga akar 3, dirasionalkan. Setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1. Setengah akar 3 bagi setengah akar 3. 1 bagi 0, unidentified. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, Kak nggak hafal aku rumus sin, cos, tan, dan seterusnya. Nggak usah diapalin. Saya juga kalau ditanya sin sudut istimewa, sin di luar sudut istimewa, misalkan sin 120 berapa? Itu saya harus ngitung dulu kan. Tapi kan kita sebenarnya nggak harus hafal itu, yang penting tahu konsepnya. Sin 145 berapa? Katakanlah. Sin 135 berapa? Itu tetap harus dihitung, nggak masalah. Tapi yang penting kita tahu dasarnya sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, dan 90. Oke ya, semoga membantu. Sinus itu artinya meningkat, kosinus itu artinya tidak meningkat. Kebalikannya. Ya, itu tentang sudut elevasi. Yang paling penting adalah teman-teman tahu
nilai dari sinus dan kosinus. Kenapa harus tahu nilai sinus sama kosinus? Nah, karena di sini ada nih sin 2 alfa, sin kuadrat alfa, ini kan harus tahu nih. Sin 60 dikuadratin, nah berapa? Sin 2 alfa, kalau sudut alfanya 30 berarti sin 2 kali 30, sin 60. Gitu ya, ini tentang sudut elevasi. Reviewnya begitu aja. Ya, nanti kalau mau lebih detail butuh waktu ini lagi. Masih bingung dan agak lupa sama materi-materi sudut elevasi itu ya. IPA banyak yang lupa rumusnya. Oke, IPA memang ada beberapa yang rumusnya harus dari dasar ya. Gak apa-apa. Ini ya, untuk tentang sudut elevasi ini biasanya yang sering keluar itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk sudut elevasi ya, Y-max itu nanti prioritasnya ke sini ya. Kalau ini jarang dipakai. Yang ini aja yang kalau mau ngapalin V0 kuadrat sin kuadrat alfa ini. Kalau X-max pakai yang ini. Nah, itu tentang sudut elevasi. Yuk, yang lain kalau ada request-request materi boleh. Sambil saya tak minum dulu. Boleh, kalau ada request-request materi atau mungkin Mbak Vio mau menyampaikan sesuatu boleh. Ya, silakan yang mau menanyakan materi yang mungkin kurang jelas, bisa disampaikan langsung di kolom chat. Sebelum memasuki pembahasan yang selanjutnya nih, mungkin ada yang ingin ditanyakan seputar yang materi perhitungan mungkin. Oke, nggak apa-apa. Kalau misalkan memang sudah dirasa tidak ada yang ditanyakan ya, karena memang tantangan saya kalau ngajar teman-teman PGSD itu harus holistik ya, harus dari dasar dulu. Saya kalau ditanya materi tentang sudut elevasi, saya akan tanya balik. Masih ingat nggak materi tentang gerak, materi tentang gerak lurus, materi tentang gerak lurus berubah peraturan? Karena untuk bisa menjawab soal itu butuh materi dasar itu. Sama kayak teman-teman kuliah. Misalkan teman-teman kuliah psikologi pelajar atau psikologi siswa atau psikologi pendidikan misalkan. Nah, mata kuliah prasyaratnya kan harus lulus dulu kan. Nah, mata kuliah prasyarat itulah yang harus kita tempuh ketika kita mau belajar satu bab. Sama kayak teman-teman mau belajar logaritma, ya harus tahu tentang eksponen dulu, harus tahu tentang kali-kalian dan bagi-bagian dulu. Nah, sama kayak gitu. Ya, makanya saran saya misalnya teman-teman mau belajar, masih ada waktu, tesnya masih agak lama, saran saya belajarnya justru dari dasar. Materi dari dasar apa. Kalau saya kemarin di kelas PGSD itu dua-duanya sama, saya akan mengajarkan dari basic dulu. Dari gerak, terus gerak udah ngerti dasar-dasarnya, baru nanti naik ke optik. Optik itu biasanya lensa, cermin gitu ya. Terus kalau udah optik kita bicara tentang listrik udah ngerti, baru kita bicara tentang aplikatif yang lebih umum, IPA-IPA-nya apa. Ya, karena akan banyak. Oke ya, kalau kaitannya sama materi, kalau kaitannya sama pembahasan, nanti teman-teman bisa lihat di pembahasan, di video pembahasannya. Ya, udah saya buatkan satu-satu, ini di sini bisa dilihat dengan lebih detail, bisa dibaca-baca, termasuk ke beberapa materi. Nanti ada di beberapa video saya kasih juga kok materinya. Jadi nggak langsung ngerjakan soalnya, tapi saya kasih materinya juga, saya kasih review sedikit tentang teorinya, jadi nanti bisa dipakai. Itu kalau kaitannya sama, tadi ada request kan, Kak dibahas satu-satu aja, ya nggak apa-apa, satu-satu bisa, cuman nanti waktunya jelas nggak cukup, makanya kalau sekedar pengen tahu pembahasan inti dari tryout kemarin, nanti saya kirim link pembahasannya aja gitu. Nah, saya lebih pengen di pembahasan kali ini kita memperdalam materinya teman-teman untuk persiapan. Nah, misalnya sambil nunggu kalau misalkan ada yang mau tanya boleh. Misalnya teman-teman sebagai calon guru SD kan harus tahu dua hal yang diteskan besok. Yang pertama adalah kemampuan profesional, yang kedua adalah tentang kemampuan pedagogik. Nah, pedagogik ini ya
Ini saya di mungkin berapa nih ya, 10-15 menit terakhir ini saya coba singgung beberapa hal yang menurut saya teman-teman harus highlight, harus pahami ya di dalam materi pedagogik. Yang pertama yang paling penting adalah sejarahnya. Kenapa sih ada pedagogik gitu? Kenapa harus diteskan gitu? Sampai-sampai materi pedagogik ini harus diujikan, itu berarti kan penting. Nah, sejarahnya teman-teman harus tahu dulu. Dari asal namanya, dari kenapa dia ada, sebaiknya teman-teman tahu. Lalu dasar hukumnya atau dasar peraturan perundang-undangnya, peraturan menterinya tentang kompetensi pedagogik. Ya, kompetensi pedagogik ini diturunkan dalam Permendikbud, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 16 tahun 2007. Ya, diturunkan di situ. Intinya adalah ada 5 hal. Ya, ada 5 hal yang menjadi kompetensi seorang guru. 5 hal, bentar ya, biar besar. Nah, nih, ada 5 hal kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Guru harus mampu apa? Merencanakan pembelajaran, memilih media pembelajaran, melaksanakan proses, melakukan penilaian, merefleksikan pembelajaran. Artinya sebenarnya begini, mau pedagogiknya guru SD, kayak pedagogiknya guru SMP, SMA, atau saya sekalipun sebagai dosen, pedagogik kita tuh sama. Pedagogik kita tuh intinya sama. Yang beda adalah subjeknya, yang beda adalah subjek pelajarnya. Tapi pada dasarnya, yang mau saya review sedikit di sini, siapa tahu keluar, pedagogik itu cuma bahas tentang proses belajar. Proses belajar itu ada namanya pra belajar, bahasa saya ya. Terus ada proses belajarnya itu sendiri, proses belajar, sama yang terakhir ada fase evaluasi. Yang diuplek-uplek dalam proses pedagogi itu ya ada 3 itu aja. Pra belajar itu adalah bagaimana kita memilih media belajar, bagaimana kita memilih metode belajar. Ya, apakah pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis riset, pembelajaran berbasis proyek, atau apa? Itu di pra belajar. Ketika belajar, ya, sebagai seorang pengajar, entah guru, entah dosen, sama aja. Ketika belajar berarti dalam menyampaikan materi, dalam mendeliver ilmunya itu, informasinya, artinya kita harus tahu teknisnya. Kita harus paham bahwa karakter siswa itu beda-beda. Gak usah ngomongin karakter personal, karakter atau modalitas belajar aja beda-beda. Modalitas belajar, ya kan? Murid-murid kan gitu tuh, ada modalitas belajar yang visual, dia lihat, dia baca gitu-gitu. Nah, terus yang kedua yang auditory, sama yang ketiga mungkin teman-teman kenalnya kinestetik ya. Kinestetik atau bahasa saya lebih setuju dengan bahasa taktil. Nah, itu belajar. Itu dalam proses menyampaikan materi, itu artinya terjadi proses komunikasi, transfer informasi, transfer ilmu. Nah, kita harus paham anak didik kita itu gaya belajarnya apa ya? Karena dalam satu kelas pasti muridnya homogen. Ada yang visual, ada yang auditory, ada yang kinestetik. Terus gimana dong? Gurunya cuma 1, muridnya gaya belajarnya 3. Nah, berarti sebagai pengajar kita harus melakukan blended learning atau proses pembelajaran yang dicampur. Jangan sampai cuma nyatet di papan tulis terus gitu. Saya dulu pernah tuh ada punya, tanpa bermaksud merendahkan guru saya, tapi saya jadikan contoh. Saya ada guru yang hobinya nulis di papan tulis, terus gak jelasin. Ya udah, ini nulis, kamu catat, ngerti nggak ngerti ya, ini materi kita hari ini. Nah, artinya itu merangsang bagi teman-teman saya yang visual atau yang kinestetik itu terangsang. Tapi bagi teman-teman yang auditory, bagi teman-teman yang gaya belajarnya adalah dengan pendengaran, dia harus diskusi, dia harus mendengarkan guru ngajar, dia harus debat, diskusi, dan seterusnya, dia tidak terangsang dengan baik sensornya. Sehingga hasilnya ya tentu tidak akan optimal. Nah, itu di dalam proses pembelajaran. Makanya kalau teman-teman belajar pedagogi jauh lebih dalam, lebih detail lagi, di situ ada banyak banget hal yang menarik. Kayak misalkan ketika teman-teman mengajar di papan tulis, misalkan, katakanlah ini papan tulis, ketika teman-teman nulis pun harus ngeja kan. Misalnya teman-teman ngajar bahasa Indonesia. Yuk kita buat kalimat yang lengkap ya. Kalimat lengkap itu terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Misalnya yuk, Ata mencuci baju
di laundry. Nah, mau guru SD, guru SMP, SMA, atau saya dosen pun, kalau ngajar dan lagi nulis di papan tulis, itu sebaiknya sambil nulis, sambil ngeja. Bukan berarti kita sering typo, bukan berarti kita jadi kelihatan nggak pinter, bukan. Tapi itu untuk merangsang dalam proses penulisan itu, ya. Bagi yang belajarnya visual, dia akan fokus ke tulisan. Bagi yang belajarnya auditori, dia akan fokus sama apa yang kita katakan. Itulah kenapa pengajar yang baik itu mestinya ngerti lawan bicaranya atau muridnya gimana. Oh, lawan mainnya ada banyak nih, cara belajarnya. Kecuali kalau sekelas auditori semua, udah kalau satu kelas auditori semua, metodenya berbasis ceramah aja. Nggak usah tuh nulis-nulis di papan tulis banyak-banyak. Kalau satu kelas isinya visual semua, oh enak. Kasih aja gambar-gambar, terus kalau kita nulis di papan tulis dikasih warna-warna, gitu-gitu seneng mereka, happy. Kasih slide, PowerPoint yang ada videonya, seneng mereka. Tapi kan bukan itu yang terjadi di lapangan. Yang terjadi di lapangan adalah karakter siswa beragam. Ada yang visual, auditori, kinestetik. Nah, itu contoh pedagogik di dalam proses pembelajaran. Kalau pra pembelajaran itu berarti nyiapkan ya, metodenya apa, kurikulum yang harus digunakan apa, silabus, apa lagi, RPP, ya. Nah, itu. Terus evaluasi hati-hati. Evaluasi ini tidak hanya kita sebagai guru mengevaluasi muridnya, tapi murid atau orang tua ya, murid juga harus mengevaluasi guru. Guru itu kan bukan makhluk yang tanpa dosa, bukan makhluk yang sempurna. Artinya kita butuh masukan, butuh evaluasi dari murid-muridnya atau dari orang tuanya. Kira-kira saya kalau ngajar kurangnya apa ya? Nah, itu untuk memperbaiki performa ke depannya. Ya, selama ini kan kita mindsetnya evaluasi itu ulangan harian, kita sebagai guru meminta anak-anak mengerjakan tugas, mengerjakan PTS gitu kan, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester gitu-gitu, ya itu evaluasi sih, tapi itu bagian kecil. Kalau teman-teman baca nanti di dalam teori-teori pedagogik ada berbagai macam cara untuk evaluasi. Ya, sebenarnya intinya itu aja sih, pedagogik yang tebel, materinya tebel. Mungkin ada beberapa dari teman-teman yang kuliahnya satu semester sendiri tentang pedagogik. Itu sebenarnya intinya cuma 3 tadi. Bahas pra belajar, terus bahas selama proses pembelajaran di kelas, dan pasca belajar. Profesi guru itu menurut saya profesi yang kerjanya ekstra. Ya, sebelum ngajar, persiapan, baca materinya, bikin soal, dan seterusnya. Itu sebelum ngajar. Pas ngajar, ya kerja. Habis ngajar, masih ngecekin PR, ngecekin tugas, ngecekin ulangan, dan seterusnya. Jadi bagi saya, guru itu kerjanya 3 kali lipat. Jam kerjanya 3 kali lipat sebenarnya. Ya, 3 kali lipat. Karena prosesnya tidak selesai di situ. Beda misalkan ekstrimnya, saya contohkan kerja di bank misalkan. Kita kerja di bank. Dari jam 8 pagi, lembur sampai jam 6. Ya udah, habis itu pulang happy. Nggak ngurusin kerjaan. Ya kan? Kalau guru, wah, pulang sambil bawa koreksian, sambil mikir, besok aku ngajar materinya apa ya, media yang dipakai apa ya, anak-anak mau bagi kelompoknya berdasarkan apa ya, nomor absen, apa hitung, atau apa. Ya, jadi guru itu menurut saya adalah profesi yang top lah, karena dia nggak terikat sama waktu ya untuk pekerjaannya. Udah, nanti intinya begitu aja sih. Ya, jadi yang saya tekankan itu termasuk teori belajar ya. Teori belajar ini kalau pengalaman alumni-alumni di sini yang tahun-tahun sebelumnya juga banyak keluar. Teori belajar itu ada yang behavioristik, ada yang psikologi kognitif, itu teman-teman harus tahu. Ya, teori belajar behavioristik itu siapa aja tokohnya, ada Thorndike, ada Skinner, ada Pavlov, ada Bandura, nah, itu masing-masing apa ininya, ide-ide mereka apa, inti dari gagasan mereka apa, teman-teman harus tahu. Ya, Thorndike, Skinner, Pavlov, Bandura, dan seterusnya. Ya. Terus kalau yang non behavioristik itu berarti ada yang berdasarkan perkembangan kognitif. Itu mulai dari si Vygotsky ini. Vygotsky itu punya gagasan namanya ZPD, Zone of Proximal Development. Ya, artinya dia punya satu skema
siswa itu untuk mendapatkan pengetahuan baru itu ada urutan-urutannya. Ada perkembangan aktual, ada itu potensial, sampai dia menyerap atau menginternalisasi prosesnya. Jadi teman-teman harapan saya bisa baca-baca lagi. Banyak toh sumbernya di internet banyak. Ya, teori belajar banyak banget. Ada Vygotsky, ada Brunner, ada macam-macam. Kurikulum juga harus paham ya teman-teman. Apa tingkatan atau kaitannya kurikulum, silabus, RPP, ya. Terus outputnya apa? Outputnya adalah penilaian evaluasi, itu harus tahu. Di dalam kurikulum itu apa? Ya, harus tahu fungsi kurikulum, kenapa harus ada dibuat kurikulum, karena ada fungsinya. Fungsi umum, fungsi suplemen, berarti tambahan, sumber eksplorasi, sampai sumber keahlian. Terus prinsipnya apa? Yang harus ada dalam kurikulum. Nah, itu harus relevan, sesuai perkembangan zaman, fleksibel, ya, harus bisa adaptif dengan kondisi sekarang. Continue, berarti harus berkelanjutan, nggak boleh stop sampai sini aja, dan efektif, efisien. Nah, gitu-gitu teman-teman, harapan saya juga nanti digali, karena kabarnya dari beberapa FR yang saya lihat di lapangan, itu ada banyak materi tentang pedagogik. Bisa teoritis, bisa praktek. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, mungkin tinggal 3 menit waktu kita, bisa untuk satu pertanyaan yang saya bahas. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Baik sekali memang teman-teman ini. Oke? Kalau tidak ada, dari saya begitu. Mbak Vio, ada tambahan mungkin? Nggak ada ya? Ya, nggak ada. Nggak ada, cukup. Oke. Oke, kalau cukup, saya rasa begitu sesi hari ini dari saya. Intinya kalau sekedar untuk pembahasan yang tadi, pembahasan bahasa Indonesia, terutama yang IPA sama matematika ya, IPA dan matematika nanti akan saya sampaikan, saya kirimkan besok hari Senin, insya Allah. Ya, saya kirimkan linknya ke teman-teman supaya bisa untuk belajar. Jadi nanti ada semua pembahasannya satu-satu lewat video kayak tadi. Ada semua di situ. Oke, dari saya itu teman-teman, intinya saya mengucapkan selamat belajar, selamat bersiap-siap, semoga hasilnya optimal, semoga apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk teman-teman sehingga lebih siap, lebih mantap lagi dalam belajar. Saya tutup, selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.